Selamat datang di kelas Nutrigenomik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan data genetik untuk penata laksanaan gizi dan diet etik. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas rekomendasi energi. Pada agenda hari ini, kita akan melanjutkan bagaimana rekomendasi protein dan karbohidrat untuk variasi atau data genetik yang ada. Langsung saja kita mulai dengan rekomendasi protein. Saat tubuh membutuhkan sumber energi tambahan, maka asam amino dapat dipakai dan dikonversi menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Saat tubuh membutuhkan, protein dari otot akan di-breakdown dan asam amino dilepaskan ke dalam darah dengan mekanisme proteolisis. Sebaliknya, saat kebutuhan terhadap asam amino tercukupi, maka protein akan dikonversi ke dalam bentuk asam lemak dan disimpan di jaringan adiposa. Sebuah penelitian membandingkan kelompok yang diberi diet standar, yaitu untuk penurunan berat badan atau defisit kalori, dengan konsumsi 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Ini sebagai kelompok kontrol atau kelompok normal. Dan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang mengkonsumsi 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Ditambah juga dengan diet standar penurunan berat badan. Ternyata ditemukan bahwa kedua kelompok mampu menurunkan berat badan 10% dari berat badan asalnya. Dan juga terjadi penurunan jumlah intraabdominal dan subkutan adipos tisu. Jumlah trigliserida di dalam hati juga menurun, serta jumlah asam lemak, asam amino dalam plasmanya. Dan pada kelompok dengan konsumsi protein yang normal, juga ditemukan adanya peningkatan aktivitas insulin, peningkatan struktur sel, serta penurunan stres oksidatif di dalam tubuhnya. Penelitian lain juga menunjukkan pemberian diet tinggi protein sebanyak 1,3 gram per hari dibarengi dengan rendah kalori atau pengurangan 500 kilokalori per hari selama 6 bulan ternyata mampu menurunkan berat badan hingga 5 kg. Sedangkan yang diberi diet protein lebih rendah, yaitu 0,8 gram per kilogram, bisa turun hingga 7 kg dalam kurun waktu 6 bulan. Dari kedua penelitian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa diet atau pola makan ternyata sangat berpengaruh pada BMI dan juga simpanan lemak tubuh. Lalu, variasi genetik apa sebenarnya yang berpengaruh pada BMI dan simpanan lemak tubuh tersebut? Nah, sebuah studi genetik populasi mengidentifikasi bahwa variasi gen fat mass and obesity associated atau FTO pada intron pertama memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan indeks massa tubuh. Variasi gen FTO ini berhubungan dengan peningkatan komposisi lemak tubuh hingga beberapa parameter metabolit, serta kelainan metabolik terkait obesitas seperti diabetes mellitus tipe 2. Variasi gen FTO pada intron pertama melibatkan gen target lain yang terlibat dalam pengaturan asupan makan di otak dan proses pengeluaran energi. Berdasarkan hasil studi, ada interaksi antara variasi gen FTO dengan proses pengaturan asupan makan dan pengeluaran energi yang menyebabkan terjadinya obesitas. Ekspresi FTO diketahui paling banyak terdapat di otak, terutama di hipotalamus, yang merupakan regio pada otak yang berperan penting dalam
regulasi keseimbangan energi, dan juga pengaturan nafsu makan. Sebuah percobaan pada mencit atau tikus menunjukkan terjadinya penurunan ekspresi FTO secara signifikan di hipotalamus pada saat berpuasa. Akibatnya, ada penurunan sensitivitas hormon leptin sebagai penekan nafsu makan. Efeknya, nafsu makan menjadi meningkat sehingga berpengaruh pada peningkatan berat badan juga. Nah, variasi gen FTO ini juga menyebabkan penurunan ekspresi gen UCP1 yang berperan pada proses termogenesis. Peningkatan deposit sel lemak putih yang diikuti dengan akumulasi trigliserid dan juga ukuran sel lemak yang lebih besar. Ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai gen FTO ini. Salah satunya di Jepang, di mana varian FTO dengan alel A itu cenderung memiliki BMI yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka dengan varian alel T atau yang normal. Pada tabel berikut ini menunjukkan beberapa populasi di beberapa wilayah dunia, mulai dari Eropa, Asia, hingga Amerika Latin, di mana ditunjukkan bahwa mereka yang memiliki gen FTO dengan varian alel A itu memiliki BMI yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki varian dengan alel T. Pada slide ini juga menunjukkan penelitian pada ras Kaukasia, Asia Timur, dan Asia Selatan. Terlihat mereka yang gen FTO dengan varian alel A itu memiliki BMI juga lebih tinggi daripada mereka dengan varian alel T. Selanjutnya, setelah diberikan diet low protein dan high protein, hasilnya juga sama, bahwa mereka yang memiliki varian alel A, BMI-nya lebih tinggi daripada populasi dengan varian alel T. Sedangkan pada penelitian ini ingin melihat apakah asupan protein secara signifikan dapat memodifikasi efek varian FTO pada perubahan komposisi tubuh dan distribusi lemak tubuh. Pada penelitian ini dilihat perubahannya selama 6 bulan dan 2 tahun. Ternyata hasilnya menunjukkan memang ada penurunan yang signifikan pada perubahan komposisi tubuh dan distribusi lemak tubuh akibat dari pemberian diet tinggi protein, terutama dengan intervensi yang jangka panjang atau yang 2 tahun tadi. Nah, subjek dengan genotip AA itu memiliki penurunan yang lebih besar dalam distribusi lemak sebagai respon terhadap diet protein tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki genotype ini. Sebaliknya, subjek dengan genotip AA itu lebih sedikit kehilangan total adipose tissue atau TAT dan superficial adipose tissue atau SAT sebagai respon terhadap diet rendah protein. Jadi, variasi pada gen FTO ini sudah banyak diteliti dan memang pengaruhnya pada kondisi BMI atau resiko terhadap obesitas, di mana kita bisa menghubungkan bagaimana resiko obesitas dapat mengarah kepada beberapa penyakit metabolik seperti DM tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler. Obesitas juga dikenal sebagai faktor resiko untuk perkembangan gangguan kognitif seperti penyakit Alzheimer, demensia, dan juga hubungan ini bersifat sebab akibat, gitu ya. Jadi sebuah penelitian juga sudah menunjukkan bagaimana peran FTO terhadap aliran darah di otak. Itu yang menyebabkan aliran darah di otak itu jadi rendah pada populasi lansia. Dan inilah yang beresiko terhadap gangguan kognitif tadi yang sehingga beresiko juga terhadap kematian yang lebih tinggi.
Dari semua penelitian yang sudah dibahas tadi, kita jadi dapat merekomendasikan diet yang berkaitan dengan gen FTO dengan variasi alel TT yang memiliki resiko obesitas yang normal, sehingga pemberian proteinnya direkomendasikan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan mereka yang memiliki varian alel TA dan AA yang resiko terhadap obesitasnya itu lebih tinggi, kita dapat merekomendasikan diet tinggi protein dengan jumlah 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya kita masuk dengan rekomendasi karbohidrat untuk variasi atau data genetik yang ada. Secara umum, kita bisa menggolongkan karbohidrat menjadi dua, yaitu whole carbohydrate atau karbohidrat utuh atau yang alami, yang biasanya mengandung gula alami juga. Sedangkan yang kedua adalah kelompok refined carbohydrate atau karbohidrat olahan, yang juga mengandung gula olahan. Whole carbohydrate ini biasanya lebih tinggi serat, lebih tinggi antioksidan, lebih tinggi vitamin dan mineralnya, dan juga minim proses. Berbeda dengan refined carbohydrate, umumnya lebih rendah serat, mikronutriennya juga lebih rendah, dan biasanya sudah mengalami beberapa proses pengolahan. Nah, contoh makanan yang mengandung karbohidrat utuh adalah buah, sayuran hijau, kentang, kacang-kacangan, berbagai nasi coklat, hitam, merah, ya, kemudian jagung, dan juga beberapa pasta yang terbuat dari gandum utuh. Nah, sedangkan yang karbohidrat olahan, ini seperti permen, minuman bersoda, aneka olahan roti, sereal, nasi putih, roti-rotian, dan juga pasta yang terbuat dari tepung terigu. Saat kita berbicara tentang karbohidrat, maka tidak lepas dari yang namanya indeks glikemik atau GI food. Pasti kalian sudah paham apa itu indeks glikemik ya? Tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi kalau masih ada yang lupa, silakan bisa membuka lagi buku-bukunya. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat utuh biasanya cenderung memiliki indeks glikemik yang lebih rendah bila dibandingkan dengan makanan karbohidrat olahan. Pada slide ini bisa terlihat bagaimana makanan karbohidrat olahan itu mampu meningkatkan glukosa darah jauh lebih tinggi dibandingkan makanan karbohidrat utuh. Dan turunnya glukosa darah juga lebih drastis dibandingkan makanan karbohidrat utuh yang lebih landai kurvanya. Adanya glukosa di dalam darah kita pasti akan diikuti dengan pelepasan insulin. Semakin tinggi konsumsi makanan tinggi indeks glikemik, maka akan memacu pelepasan insulin yang lebih banyak juga. Pada slide ini digambarkan bagaimana pelepasan jumlah insulin pada makanan tinggi indeks glikemik yang angka 1 dan yang rendah indeks glikemiknya yang angka 2. Jumlah insulin yang dikeluarkan lebih tinggi pada makanan yang tinggi indeks glikemik. Nah, apa akibatnya bila ini terjadi terus-menerus? Bila pankreas harus terus-menerus memproduksi jumlah insulin yang tinggi, akibatnya sel beta pankreas akan mengalami kelelahan produksi dan juga terjadi resistensi insulin pada jaringan yang menerima. Nah, efek jangka panjangnya sudah bisa ditebak, yaitu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Adanya glukosa di peredaran darah akan memberikan sinyal kepada pankreas agar pankreas memproduksi insulin. Nah, pada kondisi diabetes tipe 1, pankreasnya yang tidak cukup memproduksi insulin. Nah, insulin yang sudah diproduksi oleh pankreas tadi akan menuju ke sel target, bisa di sel adiposa atau sel hati, tergantung kebutuhan di mana glukosa akan dipakai.
Nah, pada kondisi diabetes mellitus tipe 2, insulinnya resisten atau tidak sensitif lagi untuk mengambil glukosa dan masuk ke sel target. Akibatnya, glukosa akan tetap tinggi di peredaran darah. Nah, inilah kondisi yang terjadi pada saat produksi dan fungsi insulin menurun pada penderita diabetes. TCF7L2 adalah gen yang berperan dalam regulasi sekresi insulin dan homeostatis glukosa darah. Beberapa penelitian membuktikan bahwa gen TCF7L2 ini menjadi sinyal paling kuat terhadap kerentanan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. TCF7L2 ini juga berperan dalam beberapa regulasi organ di dalam tubuh, yaitu yang pertama proliferasi sel beta pankreas, pengeluaran insulin, ekspresi dan juga reseptor inkretin atau hormon stimulator insulin di saluran cerna ini diatur oleh gen TCF7L2. Selanjutnya, gen ini juga berperan dalam regulasi produksi GLP-1 atau glucagon-like peptide 1 dan juga GIP atau glucose dependent insulin-tropic peptide yang merupakan hormon peptida yang terdapat di dalam saluran cerna yang menstimulasi sekresi insulin untuk mengatur homeostatis glukosa. Kemudian yang selanjutnya, gen ini juga berperan dalam regulasi gluconeogenesis, yaitu pengambilan cadangan glukosa dari hati sebagai efek adanya resistensi insulin. Nah, gen ini juga berperan dalam regulasi adipogenesis, ya. Jadi proliferasi sel-sel di adiposa. Dari beberapa penelitian berbagai populasi di seluruh dunia ditemukan bahwa variasi genetik pada TCF7L2 ini yang memiliki alel minor T itu ternyata lebih beresiko terhadap kejadian diabetes. Sebuah studi meta-analisis sebanyak 7.990 subjek di Cina menemukan bahwa alel T dari variasi SNP RS1225572 pada gen TCF7L2 menunjukkan adanya peningkatan resiko diabetes mellitus. Penelitian lain di US Amerika pada wanita diberikan diet low carbohydrate, intermediate, dan juga high carbohydrate, kemudian dilihat resiko terhadap diabetesnya dari profil beban glikemik dan juga glikemik indeksnya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa subjek dengan variasi genetik alel TT, profil beban glikemik dan juga glikemik indeksnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang memiliki variasi genetik alel GG dan juga GT. Dari seluruh penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan rekomendasi diet untuk gen TCF7L2 dengan variasi SNP RS1225572 bagi mereka yang memiliki alel GG berarti produksi insulinnya normal. Sedangkan mereka yang memiliki alel GT dan juga TT, produksi insulinnya terpengaruh, sehingga lebih beresiko terhadap DM tipe 2. Jadi sebagai nutrisionis, kita perlu memberikan diet yang memiliki beban glikemik dan indeks glikemik yang rendah, atau diturunkan jumlahnya. Demikian materi kita kali ini tentang pemanfaatan data genetik dan rekomendasi zat gizi untuk protein dan juga karbohidrat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.